Welcome back everybody. Saudara semuanya, teman-teman, Bapak Ibu, perang Rusia Ukraina akan semakin lama persisten ya. Hari ini akan semakin hari semakin panas terus dan perang itu setelah Ukraina selesai akan ada lompatan baru lagi ya. Perlu dikasih ketahui bahwa sekarang ini tensinya sudah semakin tinggi ya. Nanti hari Senin Anda bisa saksikan lagi harga minyak, harga emas dunia akan melonjak lebih tajam lagi ya. Nah, Presiden Rusia sudah lebih keras lagi statement-statement dia ya. Dia hari ini sudah mengumumkan statement bahwa sudah katakan kepada mereka semua yang negara-negara Eropa ya, bahkan Amerika NATO aliansinya juga ikut-ikutan yang memberi sanksi ekonomi, sanksi transportasi, sanksi yang lain-lainnya, mengeluarkan dari bank apa segala macam itu. Vladimir Putin mengatakan bahwa Anda telah mendeklarasikan perang ya. Nah, ada juga pernyataan dia yang menegaskan kepada mereka jika mereka melarang memperlakukan itu zona larangan terbang, maka Anda akan terima akibatnya. Inilah pernyataan dari Presiden Putin yang akan saya bacakan, yaitu kami akan segera menganggap mereka sebagai peserta dalam konflik militer dan tidak peduli mereka dari anggota organisasi mana mereka ya. Kata Putin, tidak mungkin melakukannya ya. Jika mereka melakukannya zona larangan terbang di wilayah Ukraina, itu hanya mungkin dari wilayah beberapa negara tetangga. Tetapi setiap gerakan ke arah ini akan kami anggap sebagai partisipasi dalam konflik bersenjata. Jadi itulah tambahannya. Sebelum peringatan itu, Presiden Putin juga sudah sering mengatakan kepada tetangganya supaya jadi selain tetangga-tetangga yang berdekatan selain Ukraina, dia mengatakan bahwa dia meminta kepada mereka untuk berhenti ya. Berhenti membangkitkan ketegangan yang tidak perlu ya. Ya, Putin juga meminta tetangganya untuk membangun hubungan yang baik, normalisasi ya dengan Moskwa. Nah, dia juga mengatakan mereka untuk tidak melakukan ketegangan, tidak memperlakukan pembatasan-pembatasan apapun ya, seperti yang sudah dilakukan oleh Polandia ya, Lituania, Latvia yang sudah melakukan pembatasan. Jadi warga negara Rusia sudah tidak bisa untuk keluar dari jalur darat melalui Eropa. Nah, ini sangat membuat dia marah ya. Dan Putin betul-betul sudah lebih keras lagi, dan mungkin walaupun memang serangan-serangan darat yang dilakukan oleh pasukan militer Rusia itu tertahan ya, mungkin ada strategi yang dilakukan oleh Ukraina dengan membuat rakyat sipil untuk memegang senjata. Jadi ada perlawanan, bukan hanya militer, sipil juga ikut berperang. Jadi mungkin ada gerakan-gerakan dari sipil yang menahan laju masuknya pasukan-pasukan militer tentara Rusia mendekati kota-kota penting ya, Ibu, sampai ke kota Kiev ya. Tetapi pada intinya ke depan pasti perang ini akan Ukraina selesai, dan sudah ada bocoran ya. Minggu lalu memang sudah dibongkar oleh Presiden Belarusia ya, sekutu dekat ya, teman baiknya Vladimir Putin dalam penyerangan ini ya. Nah, Presiden Lukashenko ya, Presiden Lukashenko sudah memberikan masukan arahan, mengumpulkan semua pemimpin-pemimpin militernya untuk penyerangan berikut adalah lompatan terbaru untuk invasi Rusia adalah di Moldova, Republik Moldova, karena Moldova juga adalah bagian dari USSR sebelumnya, Uni Soviet sebelumnya, sebelum pecah. Nah, pada tahun 2000 sampai 2009 Moldova itu masih masih dekat dengan Moskwa. Tetapi setelah itu pemimpin baru muncul, sudah tidak hubungan lagi dengan Moskwa, maka Moldova adalah target berikutnya setelah Ukraina.
Dan lagian Moldova itu cuma jumlah tentaranya cuma sedikit, sekitar 6.000 ya. Jadi dan bukan juga anggota NATO, jadi dengan sangat mudah untuk menganeksasi, mencaplok itu Moldova seperti yang dilakukan oleh Crimea pada tahun 2014. Dan jika dia setelah itu Ukraina selesai menginvasi Moldova, maka NATO tidak bisa berbuat apa-apa. NATO hanya bisa berkuar-kuar. Seperti sekarang ini NATO juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa, karena sebelumnya Presiden Putin ini adalah seseorang yang sangat ahli strategi, sangat rapi sekali dalam setiap apa yang dia lakukan. Sebelumnya dia sudah merancangnya, sudah membuat satu grand design yang sangat rapi, betul-betul orang yang profesionis ya. Presiden Putin ini setelah dia mengambil itu Crimea ya, dia sudah menyusun grand design-nya, yaitu dia mendukung keluarnya Brexit ya, keluarnya UK dari Uni Eropa, itu atas dukungan dia. Dia mendukung juga negara-negara di Spanyol ya, negara Katalan untuk merdeka ya. Nah, itu merupakan satu bagian dari grand design dia. Nah, sebelum dia untuk menaklukkan Ukraina ini, dia sudah merancang dulu sebelumnya dengan Presiden China Xi Jinping ya. Dan juga dia sudah jadi NATO itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, karena jika NATO itu mau menyerang, sedangkan di Laut Baltik itu dia sudah menerjunkan kapal-kapal selam yang sudah menjaga Laut Baltik itu dari serangan NATO, kapal-kapal angkatan laut NATO. NATO sudah tidak bisa melintasi di Laut Baltik, karena di dalam lautan, dasar laut itu sudah dijaga dengan kapal-kapal selam. Jadi NATO sudah berpikir dua kali untuk penyerangan ke Rusia atau ke Ukraina. Nah, yang berikut adalah cara kedua NATO melakukan penyerangan melalui jalur udara. Jadi melalui jalur udara, jadi melalui kapal pesawat dari udara. Kapal induknya NATO itu dari kapal induknya di Lautan Atlantik. Nah, itu pun juga sangat tidak mudah, karena bisa gampang sekali dilakukan intersepsi oleh pasukan-pasukan militer dari Rusia. Nah, di sisi selatan NATO mau bergerak melalui jalur udara. Nah, di situ di Laut Mati itu ada Turki yang merupakan bagian dari NATO, tetapi Turki ini sudah balik badan, sudah menjadi pendukung setianya, walaupun masih NATO tapi menjadi pendukung setianya Presiden Putin Rusia, karena pada saat Amerika mau menggulingkan tahun 2019 itu menggulingkan Presiden Erdogan, yang salah satu negara yang menggagalkan adalah Rusia. Presiden Putin yang menggagalkan rencana penggulingan Presiden Erdogan. Maka Presiden Erdogan sudah begitu sakit hati dengan Barat, dengan Eropa, walaupun masih statusnya sebagai anggota NATO. Sekarang Presiden Erdogan berteman baik dengan Vladimir Putin. Jadi tidak mungkin NATO menyerang melalui jalur udara melewati Turki, tidak bakalan dikasih. Jadi itu hal yang tidak mungkin, penyerangan dari sisi selatan. Nah, jika NATO, salah satu jalannya NATO mau menyerang Rusia atau menyerang Rusia melalui Ukraina, itu melalui dari negara Gibraltar atau dari Italia. Nah, itu juga sangat tidak mudah, karena akan sangat jauh ya. Mudah sekali diantisipasi ya. Nah, karena itu sangat kejauhan ya, dari Samudra Atlantik ya. Bisa juga dari Swedia atau dari Jerman, dan itu hal yang sangat tidak mudah, akan sulit sekali untuk datang ke menyerang Rusia. Jadi itu sudah dirancang ya sedemikian rupa, sehingga NATO juga sudah berpikir bahwa itu mereka tidak bisa. Makanya NATO sampai sekarang tidak bisa bergerak, karena mereka memikirkan itu. Dan yang paling penting di sini bukan hanya itu, adalah yang sama sekali negara di Barat, hanya ada dua negara yang tidak membutuhkan gasnya Rusia, yaitu cuma UK dan Amerika Serikat. Sementara semua negara di Eropa itu hampir 80% itu membutuhkan gasnya Rusia. Jika Rusia itu menyetop gasnya, maka seluruh Eropa itu
anggota NATO itu tidak mendapatkan gas dan tidak bisa masak. Nah, inilah yang ditakutkan besar oleh NATO. Jadi akhirnya NATO itu sudah dikunci. NATO sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sekarang tinggal Presiden Ukraina, si komedi ini, dia mau pelawak ini apakah dia mau menyerah atau tidak. Kalau dia tidak menyerah, dia tinggal waktu pengorbanan aja. Dia seperti kambing domba yang siap disembelih. Tunggu waktu saja. Nah, karena NATO sudah dikunci. Setelah Ukraina selesai, maka lompatan berikutnya Presiden Vladimir Putin adalah Moldova. Dan Moldova itu dengan mudah sekali dicaplok. Maka apa yang menjadi keinginan Presiden Putin sejak dulu, dia menjadi seorang agen KGB. Dia melihat runtuhnya Union of Soviet Socialist Rusia, Uni Soviet yang runtuh pecah waktu perestroika itu, dia memang tidak senang, tidak terima, dan sekarang ini memang dia membangkitkan kembali nasionalisme itu untuk membangun Uni Soviet baru, membangun kekuatan baru di blok timur. Dia akan dengan mencaplok Crimea, negara-negara di Eropa, di Ukraina Timur itu, dua negara itu. Setelah itu Ukraina, Belarus, Moldova, maka dia akan membuat kekuatan baru, Uni Soviet baru. Karena memang ini yang harus dilakukan setelah. Jadi yang semuanya ini berawal sejak pandemik. Pandemik ini membuat pemimpin dunia, setelah ada gejolak ekonomi, ya, pemimpin dunia itu sudah turun pamornya. Nah, salah satu jalan adalah untuk membangkitkan kembali. Jadi ada satu new idea. Ide baru adalah, strategi barunya adalah harus membangkitkan kembali nasionalisme. Nah, cara membangkitkan nasionalisme itu adalah dengan mencaplok negara lain, memperkuat kawasan, memperkuat negara, teritorinya, pertahanan negara itu harus diperkuat. Nah, dan Putin sudah merancang ini, sudah mendesain ini dengan China. Jadi walaupun negara-negara Eropa itu memberi sanksi-sanksi ekonomi, ya, apapun yang paling berat pun dikeluarkan dari SWIFT, segala macam transaksi-transaksi bank, tetap Rusia tetap kuat karena sudah di backup oleh teman sejatinya adalah China. Jadi dia bisa berdagang dengan China. China tetap membeli itu minyak-minyak dari Rusia, ya. Membeli gas dari Rusia, bisa perdagangan dengan mata uang yuan. Jadi ada info yang mengatakan bahwa Rusia itu dalam mata uang kripto, itu tidak benar. Saya katakan itu sangat tidak benar, karena Rusia memang sudah dari Presiden Putin sudah dari dulu sudah melarang kripto. Jadi tidak ada transaksi dengan kripto. Itu hanya isu yang dimainkan. Isu yang diangkat oleh orang-orang pedagang-pedagang kripto, investor-investor kripto yang sudah ketar-ketir bahwa nanti sebentar lagi kripto akan jatuh ke nol. Jadi mereka mengangkat isu bahwa orang Rusia atau semua pengusaha Rusia itu menyimpan uang atau investasikan atau transaksinya melalui kripto. Itu salah besar. Saya katakan itu berita bohong, ya. Karena Rusia tidak suka dengan cryptocurrency sudah lama, sebelum perang ini. Itu hanya isu yang diangkat supaya harga kripto naik, karena kripto itu sebentar lagi mau turun ke nol, ya. Tunggu aja, kalau Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga, maka Bitcoin akan turun ke nol, ya. Jadi itu tidak benar, jangan Anda percaya dengan isu miring itu. Yang jelas bahwa kripto akan turun ke nol, dan tanda-tandanya Anda sudah lihat, chartnya sudah menuju ke nol. Oke. Nah, ini yang kita kembali ke perang, bahwa inilah yang sudah dirancang. Makanya Presiden Donald Trump dengan cuitannya mengatakan bahwa Presiden Putin adalah seseorang yang sangat brilian. Dengan adanya perang ini, maka Presiden Putin akan semakin kaya. Vladimir Putin, Rusia semakin kaya. Karena apa? Dengan perang yang terjadi ini, maka harga minyak itu melonjak terus, harga gas melonjak terus. Kelangkaan gas di Eropa membuat harga gas semakin tinggi, ya. Semakin tinggi, perang semakin lama, gas semakin tinggi, Eropa semakin terpuruk, ya. Nah, harga minyak yang semakin tinggi, setiap satu kenaikan satu US dollar per barrel itu Rusia mendapat keuntungan 1 billion, mendapatkan 1 billion US dollar setiap ada kenaikan 1 barrel US dollar, 1 US dollar per barrel. Jadi luar biasa. Anda bayangkan harga minyak sekarang sudah 115 US dollar per barel. Nah,
Nah, yang jadi masalah di sini lagi bahwa perang ini tidak akan selesai. Perang ini akan terus sepanjang tahun 2022. Dan ini memang benar, perang dunia ketiga itu benar-benar terjadi. Sejarah pasti berulang kembali. Waktu tahun 1914, 1918 itu ada terjadi perang dunia pertama, ada pandemik. Setelah itu ada pandemik. Nah, 100 tahun kemudian ya, seperti dunia ini panggung sandiwara, masuk lagi duluan terjadi. Kalau yang seabad yang lalu itu perang dunia pertama duluan, setelah hampir selesai perang dunia pertama muncullah pandemik flu Spanyol. Nah, sekarang ini yang muncul duluan adalah pandemik COVID-19. Setelah pandemi COVID-19 hampir selesai, muncullah perang dunia ketiga. Nah, ini bakal terjadi perang dunia ketiga. Tanda-tandanya adalah begini, harga minyak semakin melonjak. Jadi Anda ikuti ya, dengan jadi ini adalah satu kolaborasi yang sudah dilakukan grand design antara Vladimir Putin dan Xi Jinping ya, antara China dan Rusia. Nah, pertama yang dilakukan Rusia akan menginvasi itu Ukraina, Moldova, dan disupport ya, Rusia tetap disupport ya, walaupun mau di sanksi-sanksi sampai ribuan jutaan sanksi pun Rusia tidak akan bangkrut secara ekonomi karena tetap disupport oleh China. Nah, karena barang-barang China itu tetap barang-barang Rusia, minyak apa segalanya selalu dibeli oleh China. Nah, yang jadi masalah di sini harga minyak ini semakin melambung tinggi terus karena ada terjadi perang ini ya. Sedangkan Cina tetap membeli terus karena Cina adalah pengimpor minyak terbanyak, beli terus. Nah, ini akan mengganggu juga ekonomi Cina ya, karena harga minyak semakin tinggi maka ekonomi Cina akan terjadi inflasi yang cukup tinggi, sangat mengganggu ekonomi Cina, dan ujung-ujungnya nanti akan terjadi ketidakpopularitas Xi Jinping akan menurun, akan terjadi goncangan di China, dan Xi Jinping akan melakukan satu aksi yang seperti Presiden Vladimir Putin Rusia melakukannya. Ini adalah dengan cara dia membangkitkan lagi strategi baru, new strategi, new idea, yaitu nasionalisme. Nah, dia akan mengambil, mencamplok, membuat satu slogan dia yaitu One Nation, One System itu, yaitu pertama adalah setelah Macau sudah diambil alih, ya, tinggal Hong Kong yang keras kepala akan dirubah sistemnya, dan yang terjadi nanti yang dibilang perang dunia ketiga yaitu Xi Jinping, China akan menyerang itu Taiwan, akan mengambil Taiwan juga menjadi One Nation, One System ya. Nah, itu setelah nanti Rusia selesai dengan Moldova akan terjadi perang dan harga minyak akan berlanjut terus. Nah, disitulah untuk bagaimana Xi Jinping mengembalikan popularitas dia. Jadi sekarang ini adalah tren baru, strategi baru adalah strategi ini memang diikuti oleh seperti perusahaan-perusahaan swasta. Perusahaan swasta yang punya modal besar itu mengakuisisi ya, atau mensupport modal, mengambil alih, mengimpres alih perusahaan-perusahaan di seluruh dunia ya. Untuk apa? Untuk value dia akan naik. Sama juga negara juga, Rusia dengan menginvasi Ukraina, mengambil Moldova nanti sebentar lagi, itu membuat harga minyak semakin melambung tinggi. Yang kaya adalah Rusia dengan harga minyak melambung tinggi itu, dan China juga akan melakukan One Nation, One System dengan menginvasi itu Taiwan sebentar lagi setelah ini. Nah, di sini adalah dunia dalam tahun 2022 ini akan berkecamuk perang dunia ketiga. Untuk nuklir itu mungkin masih jauh ya, tidak akan terjadi perang nuklir karena negara-negara Barat itu takut sekali terjadi perang nuklir, tetapi akan selalu diancam-ancam karena Presiden Rusia selalu berjalan kemanapun selalu dengan koper hitam kancing merah. Di sampingnya ada seseorang jenderal yang selalu membawa koper hitam kancing merah itu siap ditekan tombolnya aja. Jika Presiden Rusia diganggu atau digertak atau apapun diancam ya, maka siap untuk membuka koper dan menekan tombol, maka seluruh dunia akan masuk ke dalam jurang dan kematian luar biasa, ada terjadi peledakan nuklir yang besar-besaran. Jadi pasti negara-negara Barat itu mereka pasti mau hidup, mau kaya raya. Jadi mereka tidak akan berani melawan Rusia. Rusia tinggal ancam macam-macam, saya tekan tombol ini. Jadi mereka tidak akan berani karena takut dengan nuklir.
Jadi Rusia akan yang main peranan di sini, Rusia dan Cina. Nanti Cina akan menyerang itu Taiwan pun dengan ancaman tekan tombol nuklir, maka Barat dan Amerika yang sekarang sudah salah memilih presiden yang sudah tua dan presiden tidak kurang berenergi. Seharusnya mereka memenangkan Presiden Trump. Ini cuma gara-gara salah seorang polisi yang membunuh warga kulit hitam, akhirnya Presiden Donald Trump kalah. Akhirnya mereka memilih seorang presiden yang pinjam istilah Bapak Fadlison, yaitu Presiden Plonga-Plongo. Akhirnya lah terjadi perang dunia ketiga ini. Karena presiden itu hanya beraninya main sanksi-sanksi, tapi tidak berani melawan. Karena takut dengan koper hitam kancing merah. Oke, inilah yang bisa saya sampaikan kepada Anda semuanya. Dari kejadian-kejadian ini, maka ini peluang yang sangat besar. Peluang sangat besar yang selalu saya beritahu kepada Anda dari bulan tanggal 4 Oktober 2021. Itu yang saya selalu mengatakan bahwa market crash, dan saya selalu mengatakan kepada Anda bahwa pindah ke lahan basah. Ya, inilah lahan basah yang saya mau sampaikan kepada Anda, yaitu di futures trading. Karena di luar itu adalah lahan kering. Anda mau bisnis apa dalam keadaan perang ini? Coba saya mau kasih tahu Anda. Coba bisnis apa yang jalan? Sebentar lagi, tunggu waktu aja di tahun 2022. Anda saksikan omongan saya ini benar. Perusahaan-perusahaan besar itu akan gulung tikar, akan bangkrut, tidak bisa hidup. Perusahaan menengah pun, apalagi Anda yang perusahaan kecil-kecil ini, mikro kecil, tidak bisa di masa perang dunia tahun 2022 ini. Ya, ingat itu, perang dunia ini perang dunia, bukan perang nuklir, masih jauh karena mereka takut ya negara barat. Jadi perang dunia akan terjadi karena Cina akan menginvasi Taiwan. Negara-negara itu berkor-kor terus, ribut terus begitu. Tidak bisa apa-apapun. Jadi ini terjadi perang dunia ketiga, terjadi tahun 2022 ini. Nah, yang perlu Anda simpati bahwa yang bisa Anda sukses, Anda bisa mendapatkan profit maksimal, yaitu adalah di futures trading. Tahu, harga komoditi, harga gold, harga emas, ya, harga minyak itu akan naik sepanjang tahun ini. Walaupun nanti Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga ya untuk menekan laju inflasi ini, tidak jalan karena perang terus berkecamuk. Harga emas itu tetap naik terus. Harga minyak tetap naik terus. Ya, yang hancur dalam adalah di bursa saham. Wall Street akan anjlok 90%. Indeks harga saham gabungan akan turun sampai level ke 3.500 dalam tahun 2022 ini. Makanya saya katakan kepada Anda ulang-ulang bahwa Anda keluar dari saham. Anda jangan trading saham. Anda jangan main lagi trading yang konvensional itu. Karena bisnis saham itu sama dengan bisnis konvensional di luar sana. Itu pasti bangkrut. Ya. Anda jangan ikuti mentor-mentor pemain saham, investor-investor saham yang sebentar lagi aset mereka akan melorot tajam. Mereka boleh kaya di era suku bunga rendah sebelumnya, tapi setelah pandemik ini, dunia itu meriset lagi. Sejak 100 tahun yang lalu, ini muncul 100 tahun lagi, ekonomi dunia itu diriset kembali dari nol. Kita mulai dari nol lagi. Itu saham itu akan jatuh dalam, akan menangis darah semua pada investor. Aset mereka akan turun dalam. Ini apa? Kalau saham itu turun cepat, naiknya juga cepat. Ini pelan-pelan turunnya sampai akhir tahun. Anda pikir itu masih naik, Anda beli lagi, turun lagi terus. Maka dalam tahun ini perang itu tidak selesai dan bursa saham akan mati. Kalau bursa saham mati berarti bisnis di luar sana mati. Itu sama, bisnis konvensional akan karam tahun ini. Ya, saya ulang-ulang saya kasih tahu ke Anda. Terserah Anda deh, Anda tidak mau nyimak apa ucapan saya, yang rugi Anda tanggung sendiri ya. Saya sudah berkali-kali saya mengatakan kepada Anda bahwa masuk ke lahan basah, futures trading, karena inilah kesempatan terbesar, momen terbesar hanya di tahun 2022. Anda harus jeli, Anda harus pintar mengambil kesempatan ini, yaitu di lahan basah, futures trading. Lahan basah, kenapa saya bilang lahan basah? Basah sekali, subur sekali, sangat-sangat luar biasa. Anda tiap hari cair, Anda bisa dapatkan profit. Kalau Anda di saham itu lahan kering, Anda berdoa terus, minta tolong ke Tuhan. Tuhan tidak jawab doa Anda. Karena Tuhan bilang kamu goblok, lihat itu ada perang gitu. Anda perang, Anda beli saham, bodoh sekali Anda.
Keluar dari saham, saya kasih tahu. Keluar dari saham, pindahkan ke aset lahan basah, yaitu futures trading. Anda mau tahu lebih jelas tentang apa itu futures trading? Di bawah ini ada email, sudah saya cantumin. Anda email saya akan jelasin kepada Anda dan saya beritahu kepada Anda caranya. Oke? Dan juga Anda yang sudah trading di trading futures, tapi Anda masih di perusahaan-perusahaan di luar sana. Anda apalagi perusahaan-perusahaan yang tidak jelas, tidak ada izin dari pemerintah Bapepti, itu sama aja Anda menyerahkan diri Anda untuk disembelih ya. Karena tahun ini pasti perusahaan-perusahaan seperti itu akan kabur melarikan duit Anda. Percaya omongan saya ini, itu akan terjadi. Karena terjadi krisis likuiditas, maka perusahaan itu juga kabur sebelum Anda menarik dana dalam jumlah banyak. Perusahaan-perusahaan yang tidak ada izin dari Bapepti atau OJK. Oke, ingat itu ya. Nah, di bawah ini juga saya ada cantumin link broker perusahaan yang terpercaya yang sudah ada dapat lisensi dari Bapepti sudah cukup lama dan perusahaan yang sangat bonafit terpercaya di Indonesia. Anda boleh daftar, Anda transfer uang, Anda pindahkan aset Anda ke sini, Anda trading di sini. Dan saya akan membantu Anda supaya Anda bisa mendapatkan profit yang maksimal. Sukses untuk Anda. Jangan lupa, ini informasi yang sangat bermanfaat di channel YouTube ini. Anda sebarkan kepada semua orang, siapa saja, supaya mereka juga mendapatkan manfaat yang sama seperti Anda. Dan jangan lupa Anda subscribe channel YouTube ini ya, dan tekan loncengnya supaya setiap upload video ini Anda bisa mendapatkannya. Terima kasih, sukses untuk Anda.